Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Angin malam menyapu puing-puing yang terbakar, seolah ikut menangisi kekacauan yang sedang melanda. Asap mengepul tinggi ke langit, memekat di atas reruntuhan yang dulunya adalah pusat pengetahuan dan pendidikan di Pulau Elbaf. Di tengah kepanikan dan kehancuran itu, seberkas harapan muncul. Para kru bajak laut topi jerami yang sebelumnya dibelenggu dan ditahan, kini telah berhasil membebaskan diri. Kebebasan mereka bukan hasil keberuntungan semata, tapi buah dari perjuangan panjang dan tekad baja. Mereka tak punya waktu untuk merayakan. Dunia tengah berubah dan mereka harus bertindak cepat. Tanpa ragu, mereka segera menuju dua lokasi penting yang sedang terbakar hebat, Sekolah Walrus dan Perpustakaan Burung Hantu. Kedua tempat itu bukan sekadar bangunan, mereka adalah simbol peradaban, pusat ilmu pengetahuan kuno yang menyimpan rahasia dunia yang terlupakan. Tujuan pertama mereka adalah Perpustakaan Burung Hantu, bangunan megah dengan arsitektur klasik yang kini mulai retak, nyaris roboh, dengan kobaran api melahap dinding-dinding kayunya. Jinbe, dengan ketenangan khasnya, segera mengambil alih. Dengan kendali luar biasa atas elemen air, ia memadamkan api satu persatu, menyelamatkan sisa-sisa pengetahuan yang ada. Di balik wajahnya yang tenang, ada kesadaran mendalam akan pentingnya tempat itu bagi Robin, bagi sejarah, dan bagi kebenaran yang coba disembunyikan dunia. Namun, saat yang lain mulai bergerak menuju Sekolah Walrus untuk misi selanjutnya, Robin tiba-tiba menghentikan langkah. Sorot matanya serius. "Aku harus kembali ke dalam perpustakaan," katanya. Semua tahu betapa pentingnya tempat itu baginya. Robin bukan sekadar ingin menyelamatkan buku. Ia mengejar sesuatu yang lebih dalam, sepotong sejarah yang bisa mengubah nasib dunia. Sebagai satu-satunya orang yang bisa membaca poneglyph dan mengerti bahasa kuno, ia tahu setiap lembar yang tersisa bisa menjadi petunjuk menuju jawaban sejati. Robin melangkah masuk ke dalam ruangan yang remang-remang, masih dipenuhi asap dan abu yang melayang. Matanya menyapu rak demi rak yang sebagian besar telah hangus. Namun, tiba-tiba ia terhenti. Di sela-sela tumpukan buku yang tampak selamat, ada satu buku yang langsung menarik perhatiannya. Bukan karena tampilan luarnya, melainkan karena aura misterius yang menguar darinya. Judulnya membuat jantung Robin berdegup lebih cepat. Kisah Dewa Matahari Nika. Dia menatap buku itu dengan rasa terkejut dan penasaran. Ia mengingat jelas saat kunjungannya sebelumnya, ia hanya sempat membaca kitab Harley, sebuah teks yang hanya menyentuh permukaan misteri dunia kuno. Namun buku ini, ia belum pernah melihatnya sama sekali. Ada getaran aneh di udara, seolah semesta sendiri memperingatkannya. Isi buku ini bukanlah bacaan biasa. Ini adalah pengetahuan yang selama ini disembunyikan, disegel, ditakuti. Dengan tangan gemetar, Robin membuka beberapa halaman. Meski waktu mendesak, rasa penasarannya terlalu besar. Ia hanya ingin membaca sekilas, namun isinya langsung membuatnya terperangah. Gambar pertama yang dilihatnya adalah sosok Nika, Dewa Matahari, sedang bersandar pada pohon raksasa. Sekilas, pohon itu tampak seperti pohon biasa, tapi
Robin segera sadar bahwa itu adalah pohon Adam Elbaf, pohon mitologis terbesar di dunia. Ukuran tubuh Nika yang begitu besar membuat pohon raksasa itu terlihat kecil, sebuah isyarat bahwa kekuatan makhluk itu jauh melampaui raksasa manapun yang pernah hidup. Halaman demi halaman bergulir. Ia melihat Nika mengayunkan pedang sambil memegang perisai. Lompatannya seolah mampu membelah langit. Sosok ini bukan sekadar mitos, dia adalah simbol perlawanan, simbol harapan, simbol kebebasan. Robin juga menemukan ilustrasi di mana Nika berdiri di antara makhluk-makhluk misterius, beberapa menyerupai legenda yang hanya dikenal dalam dongeng kuno. Mereka bukan musuh, tapi sekutu. Dulu, para dewa dan makhluk mitologi hidup berdampingan. Kini, semuanya telah hilang dari sejarah atau sengaja dihapus. Tak hanya itu, di salah satu halaman terakhir yang sempat ia buka, Robin membaca teks yang menyatakan bahwa kekuatan sejati Dewa Matahari Nika mampu menetralkan kekuatan iblis. Ini adalah kebenaran besar. Pemilik kekuatan itu mampu melemahkan dan menghancurkan kekuatan jahat yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Luffy, sebagai pewaris kekuatan Nika, memiliki kemampuan unik yang bisa menjadi kunci mengalahkan Imu Sama, sosok yang diyakini berada di balik tirai kekuasaan dunia, sekaligus iblis sejati. Robin membayangkan, jika kekuatan Luffy bisa menetralisir regenerasi para musuh, maka ia bisa menjadi ancaman terbesar bagi para ksatria suci. Bahkan, tanpa pelatihan dari Gaban, kekuatan itu sudah menjadi kunci kemenangan. Namun Gaban kini telah bergabung kembali setelah diselamatkan dari dunia bawah oleh Luffy dan kru lainnya. Ia akan melatih Luffy, Zoro, dan Sanji agar mereka bisa memaksimalkan potensi dan mengimbangi regenerasi musuh-musuh terkuat. Robin sadar waktunya telah habis. Ia menutup buku itu perlahan, meletakkannya kembali ke tempatnya. Namun dalam hati ia berjanji, setelah kekacauan ini berakhir, ia akan kembali. Ia akan membaca seluruh isi perpustakaan ini, bukan hanya tentang Nika, tapi juga dewa-dewa lain yang selama ini terlupakan. Dewa hutan, dewa hujan, dewa bumi. Dunia harus tahu kisah mereka. Dunia harus tahu kebenaran. Jauh dari Pulau Elbaf, badai baru tengah terbentuk. Lautan menjadi saksi bisu pergerakan armada besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru. Mereka menuju Pulau Hachinosu, sarang kekacauan, di mana pertempuran besar tengah berlangsung. Di sana, bajak laut Kagami, bajak laut Kurohige, dan pasukan angkatan laut kecil yang dipimpin oleh Sengoku tengah bertempur dalam konfrontasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah perjalanan, komunikasi penting terjadi melalui Den Mushi. Kizaru berbicara langsung dengan Akainu, mendengarkan kabar yang mengguncang dunia. Marijoa diserang oleh pasukan revolusi. Dragon telah melancarkan serangan besar-besaran, membawa perang ke jantung pemerintahan dunia. Namun, Gorosei mengeluarkan perintah yang mengejutkan. Angkatan laut tidak diperkenankan ikut campur dalam pertempuran utama di halaman depan Marijoa. Alasannya mengejutkan. Mereka ingin menangani ini sendiri. Kesatria suci telah dikirim dan Gorosei ingin penghinaan terhadap para dewa dibalas langsung oleh tangan para dewa. Dragon dianggap telah melampaui batas. Ia bukan lagi revolusioner. Ia adalah ancaman langsung terhadap sistem ilahi dunia. Maka dari itu, hanya kekuatan dari dalam pemerintahan sendiri yang akan membalasnya. Akainu menyampaikan semuanya tanpa emosi. Tapi Kizaru yang mengenal Dragon sejak masa lamanya di angkatan laut hanya berkata pelan, dia memang selalu nekat. Sejak dulu, Akainu hanya diam, matanya menatap jauh ke depan. Ia tahu badai sesungguhnya belum tiba dan dunia sekali lagi akan berubah. Kali ini mungkin
untuk selamanya. Di saat bersamaan, gelombang besar menghantam sisi kapal perang angkatan laut yang tengah melaju cepat menuju Pulau Hachinosu. Di dalam ruang komunikasi, suasana terasa tegang saat suara Akainu terdengar melalui Denden Mushi dengan nada berat dan penuh tekanan. "Ingat Kizaru, misi kita di Hachinosu bukan sekadar menangkap bajak laut," katanya. "Ada sesuatu yang jauh lebih penting di sana, dan kita harus mendapatkannya." Kizaru, dengan tatapan tajam yang jarang ia tunjukkan, menjawab singkat, "Saya mengerti." Ia tahu benar apa yang dimaksud Akainu. Bahkan, sebelum keberangkatan, ia sudah diberi arahan khusus mengenai keberadaan sesuatu yang tersimpan di pulau penuh misteri itu. Namun kali ini, peringatan Akainu terasa berbeda, lebih mendesak, lebih berat. Seakan keberhasilan angkatan laut dalam pertempuran ini tak hanya menyangkut reputasi, tetapi juga masa depan dunia itu sendiri. Dari pemahaman yang muncul, Hachinosu bukan hanya tempat persembunyian bajak laut yang sedang kacau akibat konflik. Di bawah reruntuhan, rerimbunan, dan lorong-lorong gelapnya tersembunyi sesuatu yang sangat penting. Bisa jadi senjata kuno, artefak sejarah, atau informasi yang bisa mengguncang kekuasaan pemerintah dunia. Maka, tak heran jika pulau itu menjadi markas Kurohige. Pasti ada alasan kuat mengapa Blackbeard, bajak laut cerdik dan penuh perhitungan, memilih Hachinosu sebagai bentengnya. Cerita kemudian membawa kita langsung ke pulau tersebut. Suasananya benar-benar seperti neraka. Pertempuran telah pecah di seluruh penjuru. Bangunan-bangunan hancur, tanah terbakar, dan darah mengalir membasahi tanah. Para prajurit rendahan dari berbagai kelompok, baik bajak laut, marinir, maupun tentara bayaran, berguguran satu demi satu. Namun, di balik kekacauan itu, para petarung elit masih bertarung mati-matian dengan kekuatan penuh. Energi mereka menyebar, menghancurkan segalanya di jalur mereka. Di antara asap dan puing-puing, Kobi terlihat sedang membantu seorang tahanan yang ia bebaskan dari sel penjara bawah tanah Hachinosu. Dengan napas terengah dan luka di tubuhnya, Kobi menyeret orang itu menuju pantai tempat pertarungan jauh lebih dahsyat sedang terjadi. Sengoku dan Garp, dua legenda angkatan laut, berhadapan langsung dengan aliansi kuat dari Kurohige. Tak jauh dari sana, di tengah pulau, pertarungan antara Shanks dan Kurohige mencapai titik mendidih. Serangan demi serangan beradu dengan kekuatan dahsyat. Kurohige yang selama ini menjadi ancaman global, kini benar-benar terdesak. Ia mengakui dalam hatinya, Shanks telah berkembang melampaui ekspektasinya. Dulu mereka pernah bertarung, dan meskipun Shanks kuat, dia belum sedahsyat ini. Sekarang, Shanks berdiri sebagai simbol kekuatan murni, mengandalkan haki dan teknik pedang yang terus diasah dari waktu ke waktu. Kurohige dengan napas memburu sempat berkata kepada Shiryu, "Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu aku berhasil melukainya. Sekarang aku bahkan tak bisa menyentuhnya." Ia tahu Shanks bukan hanya petarung yang kuat, tapi juga pewaris darah Vigarland, keluarga kuno yang memiliki potensi luar biasa sejak lahir. Maka ketika Kurohige mulai mengaktifkan awakening dari Yami Yami no Mi, dia tahu dia harus mempertaruhkan segalanya. Serangan selanjutnya akan mematikan, dan Shanks yang kini mulai kelelahan bisa menjadi celah yang ia tunggu. Namun Shanks bukan orang biasa. Ia tengah menggunakan 3 jenis haki tingkat tinggi secara bersamaan, sesuatu yang belum pernah dilakukan petarung lain dengan stabil. Ini memberi dia keunggulan, tapi juga memeras tenaganya habis-habisan. Kurohige tahu itu. Ia tersenyum licik. Waktunya membalas. Di tempat lain yang jauh dari Hachinosu, kekacauan juga menguasai kota langit Marijoa. Di sana, para Tenryubito panik dan berlarian.
Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kesombongan, kini merasakan ketakutan sejati. Para budak yang selama ini terbelenggu juga mulai melarikan diri. Tak ada lagi rantai, tak ada lagi penjaga. Kekacauan telah membalikan segalanya. Morley, salah satu komandan pasukan revolusi, muncul di antara kerumunan budak. Ia diperintahkan langsung oleh Dragon untuk menyelamatkan mereka. Sebab Dragon tahu, para budak ini bukan sekadar korban. Mereka adalah simbol. Simbol ketertindasan dan kini simbol pembebasan. Dragon tak ingin mereka menjadi korban lagi dalam pertempuran brutal yang sedang berlangsung. Di bawah Red Line, pertempuran yang lebih besar terjadi. Pasukan revolusi bertarung habis-habisan melawan angkatan laut yang dikerahkan untuk menahan mereka. Dari kedua kubu muncul wajah-wajah terkenal. Vice Admiral, komandan divisi, pemimpin cabang. Semuanya bertarung dengan disiplin dan taktik. Struktur pasukan revolusi terbukti solid karena Dragon, mantan marinir yang tahu persis bagaimana membentuk struktur militer, membangunnya sendiri dari dasar. Dari kejauhan, sosok misterius, salah satu kaisar dunia bawah, memantau semuanya. Dengan tenang, ia berkata kepada bawahannya, "Apapun hasil dari perang ini, dunia akan berubah, dan kita harus siap menyesuaikan diri." Dunia bawah pun bersiap. Mereka tahu pertempuran ini akan membentuk tatanan baru. Kembali ke Marijoa, Dragon kini bertarung langsung dengan beberapa kesatria suci sekaligus. Ia menggabungkan kekuatan buah iblis, haki, dan ilmu bela diri, menciptakan gaya bertarung yang membuat lawan-lawannya kewalahan. Tapi tiba-tiba Garling Vigarland muncul dengan aura yang membara dan mata penuh amarah. Dia menebas angin dengan pedangnya. Aura hakinya membuncah, membelah tanah, dan langsung menekan ruang di sekitarnya. Dragon menatapnya. "Kau lebih kuat dari sebelumnya," katanya. Garling, yang pernah ia hempaskan jauh dalam pertempuran sebelumnya, kini kembali melalui sihir teleportasi. Ia tak hanya kembali, ia kembali dengan amarah yang mengubah kekuatannya. Ini adalah ciri khas keluarga Vigarland. Semakin marah, semakin kuat. Pertempuran pun pecah. Dragon melawan Garling. Simbol revolusi melawan simbol rezim. Sebuah benturan dua ideologi, dua kekuatan, dan dua masa depan yang berbeda. Suara benturan pedang dan hawa haki yang menyesakan seakan menjadi pertanda bahwa pertarungan ini bukan hanya untuk kemenangan semata, tetapi untuk mengubah dunia. Itulah perkembangan epik dari chapter 1150 yang penuh ketegangan, misteri, dan ledakan konflik. Misi rahasia, kebangkitan kekuatan tua, dan pertarungan penentu takdir dunia kini sedang terjadi secara bersamaan. Dunia One Piece sedang memasuki era paling berbahaya dan menentukan dalam sejarahnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah. Karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.